Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, yang saya hormati para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Falah ya, yang dirahmati Allah. Terutama sekali DKM dan jajaran pengurusnya. Semoga Bapak Ibu, seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah, Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi dengan rahmatnya, masukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berada dalam bimbingan dan petunjuknya. Disatukan hatinya dalam kalimat Allah, tidak bercerai-berai dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi kita untuk dapat meraih kemuliaan di dunia, demikian pula kemuliaan dan keselamatan di hari akhir nanti. Setiap manusia, perilakunya yang dilakukan dalam keadaan sadar dipengaruhi oleh banyak pengaruh. Apabila seorang hatinya, kalbunya selalu teringat kepada Allah, selalu dekat kepadanya dan menjadikan Allah sebagai tujuannya, maka semua tutur katanya, sepak terjangnya, perhatiannya juga akan tertuju pada Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang lengah, yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya jiwanya pasti akan berada dalam kemudi syaitan. Syaitan akan membuat dirinya terombang-ambing, mengikuti wahyunya, mengikuti doktrinnya, mengikuti anjurannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka merasa bahwa diri mereka ini dalam kebenaran. Hingga mereka tidak sadar bahwa dirinya dalam kesesatan, hingga tiba di ujung perjalanannya, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Orang begitu hatinya lengah untuk mengingat Tuhan yang Maha Pengasih, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi, syaitan akan selalu bersama dirinya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan syaitan membuat mereka ini berpaling dari kebenaran, tapi mereka merasa diri mereka berada di atas petunjuk. Oleh karena itu, untuk keselamatan kita semua, tidak ada jalan lain bagi kita, melainkan kita masuk ke dalam dekapan rahmat Allah dan belayan kasih-Nya. Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Mengingat Allah dalam setiap keadaan akan membuat kita selalu aman, selamat, damai dan terlindung dari berbagai macam ancaman, termasuk azabnya di dunia dan azabnya di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, mengingat pentingnya hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbangun dalam suasana yang penuh dengan rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang nabinya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita perhatikan kondisi keadaan Nabi pada saat tersebut, sedang dalam keadaan bersedih dan berduka, laksana burung yang terputus dua sayapnya.
sang paman yang menjadi tameng pelindungnya Abu Thalib dipanggil oleh Allah. Istri beliau As-Sayyidah Khadijah yang mempersembahkan hidupnya, seluruh hartanya untuk mendukung Nabi kita dan menghiburnya pada saat dirinya dalam keadaan bersedih berduka, dipanggil oleh Allah pada waktu yang sama. Oleh karena itu Rasul tidak mendapatkan hiburan sebaik apa yang didapatkan dari istrinya As-Sayyidah Khadijah. Setiap kali Jibril turun, Jibril berkata kepada Khadijah, "Innallaha yuqri'uki salam." Allah menyampaikan salam kepada kamu wahai Khadijah. Jadi kita lihat peran wanita dalam perjuangan Nabi kita Muhammad SAW di masa-masa sulit begitu betul-betul penting. Dalam keadaan beliau berduka, bersedih, tahu-tahu datang Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kabar gembira kepadanya. Allah perintahkan untuk menjemput dirinya, pertama-tama menuju Yerusalem, Baitul Maqdis saat ini, yang saat ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Beliau tiba di sana, ternyata beliau menjumpai para nabi termasuk kakeknya Ibrahim telah berkumpul di tempat tersebut. Kemudian beliau dipersilahkan untuk mengimami sholat bersama mereka. Kalau para nabi tadinya diutus kepada umat mereka masing-masing, nabi kita Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk masa beliau, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Para nabi makmum di belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai menunaikan sholat, beliau diberangkatkan juga pada waktu yang sama menuju Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Beliau berangkat bersama Jibril. Dengan kehendak Allah kekuasaannya yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, berangkat dalam sekejap melintasi ruang, menyaksikan berbagai macam ayat-ayat kebesaran Allah hingga tiba di tempat yang bernama Sidrah Al-Muntaha. Kata Muntaha ini menjelaskan terminal akhir. Sedangkan Sidrah menjelaskan pohon sidir. Ya. Pohon yang unik, yang menghasilkan aroma yang semerbak, yang akrab dengan bangsa Arab dan menghasilkan madu yang terbaik hadirin sekalian. Tapi pohon tersebut beda dengan pohon yang kita jumpai di dunia ini. Ini merupakan sebagai pelambang akan kebesaran keagungan Allah dan di sebelahnya terdapat jannatul ma'wa, surga yang akan didiami oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Nabi menyaksikan surganya dan menyaksikan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangan Nabi kita bukan pandangan ilusif. Tidak melenceng dari kebenaran, tapi tidak melampaui batas-batas yang diizinkan Allah. Di sana dia menyaksikan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. Kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah bumi ini, karena kita menjadikan bumi sebagai ukuran, begitu pula kekuatan kita, kita melihat kekuatan di bumi ini besar, menakutkan dan menyeramkan. Ketika Nabi bersama kaum musyrikin sebelum diberangkatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat kekuatan-kekuatan kafir ini besar. Tapi begitu beliau tiba di Sidratil Muntaha menyaksikan ayat kebesaran keagungan Allah, beliau melihat Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah, kekuatan-kekuatan kafir termasuk orang munafik dan orang-orang Yahudi di kemudian hari kecil dan lemah di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita kalau terbang di angkasa kita menyaksikan daratan dan rumah-rumah yang tadinya besar begitu kecil. Begitu orang mengarungi angkasa, bumi yang tadinya besar dan terlihat lama-kelamaan lenyap dari pandangan mata. Karena apa? Semakin tinggi, semakin menjauh kita terbang, semakin kecil bumi kita di alam raya. Apalagi Nabi kita yang tiba di Sidratil Muntaha.
hati beliau yang sedang bersedih, jiwa beliau yang sedang luka menghadapi tekanan dari kaum musyrikin, beliau mendapatkan bekal maknawi yang tidak dapat dibayangkan. Nabi langsung diperjalankan Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj menyaksikan ayat-ayat kebesaran Allah. Sampai di sana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan keagungannya, juga perhatiannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada umatnya. Ternyata di sana Nabi menerima anugerah dari Allah taala, bukan menerima beban, ya, tapi anugerah dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi nabinya salat sebanyak 5 kali satu hari yang akan menghubungkan setiap manusia langsung terhubung dengan Allah tanpa perantara. Kalau Nabi melakukan perjalanan Mi'raj secara langsung, kita hamba-hambanya bisa melakukan Mi'raj melalui salat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita semuanya. Coba bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, kebodohan kita, dan merasa diri kita tidak berdaya di hadapan tantangan hidup ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala serahkan urusan dunia ini kepada kita, tanpa penerangan dan petunjuknya, sama dengan orang yang memiliki 2 bola mata, tapi tidak mendapatkan cahaya dalam suasana gelap gulita, dia tidak akan dapat melihat. Begitu juga dengan akal kita, tanpa penerangan dari Allah, tidak mungkin kita mampu untuk keluar dari cobaan hidupnya dengan sukses. Dengan akal kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita, semua ini sia-sia, tidak berarti. Oleh karena itu diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, man i'tamada ala aqlihi dhal. Orang kalau bergantung pada akalnya, bagaimanapun pandainya pasti dia tersesat. Wa man i'tamada ala malihi qal. Orang kalau bergantung pada hartanya, bagaimanapun kayanya, selalu ngeluhkan kekurangan, selalu merasa miskin. Wa man i'tamada ala jahihi dhal. Orang kalau bergantung pada kedudukannya, pengaruhnya, pasti dia akan berada dalam kehinaan. Siapa yang paling takut jatuh? Yang di atas, yang di bawah? Siapa ibu? Yang di bawah enggak takut jatuh, yang di atas, yang sudah nyicipin kedudukan, mau diperpanjang kedudukannya. Betul enggak? Baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang salah. Kalau perlu darah mengalir, mayat bergelimpangan, yang penting dia bisa menikmati kekuasaan yang langgeng. Ini merupakan salah satu tipu daya syaitan yang berhasil membuat kakek nenek kita keluar dari surga. Syaitan datang kepada kakek nenek kita berkata apa? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak kamu saya tunjukkan akan kekuasaan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Ya. Ala adulluka ala syajaratil khuldi. Saya tunjukkan pada kamu satu pohon yang akan membuat hidup kamu kekal dan kekuasaan yang tidak akan pernah hilang. Kakek kita dan nenek kita ini masih lugu, tidak punya pengalaman berhadapan dengan syaitan. Akhirnya dengan janji-janji, bisikan-bisikan yang menggoda, fadallahuma bighurur, berhasil mengayun kakek nenek kita dengan tipu dayanya. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu kedua-duanya mencicipi buah terlarang, bukan kemuliaan, bukan hidup kekal, malah pakaiannya semua lepas, kehormatannya hadirin sekalian ternoda akibat percaya kepada janji iblis. Nah, di tengah-tengah kita ini banyak manusia yang percaya pada janji iblis untuk melanggengkan kekuasaannya. Karena di mata dia kekuasaan mengantarkan dirinya menuju kemuliaan, bukan sebagai amanat untuk mencerdaskan rakyat, untuk membuat rakyat hidup dalam keadaan sejahtera, mendidik mereka untuk betul-betul mengenal tujuan hidup mereka. Nah, orang yang selalu ingat Allah melihat kedudukan amanat, dan mereka khawatir kalau sampai apa? Sampai mereka berkhianat terhadap amanat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang lupa kepada Allah melihat kedudukan aji mumpung. Rasa malu akan hilang, kehormatan akan hilang,
ya, rahmat di hati manusia akan hilang, walaupun rakyat bergelimpangan, darah mengalir, hidup dalam keadaan penderitaan, bagi mereka itu merupakan satu hal yang biasa. Karena apa? Hukum di tangan yang berkuasa. Sedangkan rakyat kecil tidak punya hak untuk bicara mengenai hukum dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana hari ini sekalian media juga sebagai alat untuk melakukan pembenaran. Bukan untuk mengungkapkan berita yang real, tapi berita opini yang selalu disebarkan. Nah, kalau kita hidup di dunia tanpa hari akhirat, ini akan menyesakkan buat kita. Tapi dengan adanya hari pembalasan di hari kemudian nanti, tidak akan ada yang hilang. Yang berbuat zalim akan menerima balasannya, yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan menerima balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa di antara amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, tunjukkan pada kita, tidak ada amal yang lebih mulia dari salat. Salat seringkali diterjemahkan dalam arti doa, ya. Tapi sebetulnya salat ini merupakan komunikasi. Diambil dari kata wasala yasilu silatan, kalau silaturahmi hubungan setara, kalau salat yang wawnya di belakang menunjukkan hubungan hamba dengan Tuhannya. Walaupun kita lemah, kalau berpegang kepada yang maha kuat, kita akan kuat. Kita miskin berpegang pada yang maha kaya, kita akan kaya. Tidak ada satupun yang Allah tidak kuasa lakukan. Oleh karena itu jadikanlah Allah sebagai tambatan, pegangan dan tujuan hidup kita. Maka pada saat kita sholat, hendaknya kita merasakan betul-betul akan kehadiran Allah di hadapan kita. Pada saat kita membaca bacaan sholat kita betul-betul merasakan Allah mendengar. Allah juga mengabulkan doa hamba-hambanya. Bukan kita sholat di hadapan sesuatu yang kosong dan hampa, tapi di hadapan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu dalam satu riwayat, innallaha yuqbilu ala abdih malam yaltafit. Allah akan menghadapkan wajahnya ke hadapan hambanya selagi hati hambanya tidak menoleh. Kalau ibu ingin Allah menghadapkan wajahnya ke hadapan ibu, hati ibu hadapkan ke hadapan Allah. Oleh karena itu sebelum sholat, kita diperintahkan mensucikan diri kita. Agar kita bersih secara lahir maupun batin ketika berhadapan dengan Allah. Membersihkan wajah kita berarti membersihkan arah tujuan hidup kita. Juga dosa-dosa yang diakibatkan oleh pandangan mata kita, oleh mulut kita, kita bertobat kepada Allah dari semua itu. Sedangkan kedua tangan kita yang kita bersihkan, tangan menggambarkan usaha kita. Kita bersuci dari kotoran-kotoran yang lahir maupun kotoran-kotoran yang batin yang melekat dalam diri kita. Sedangkan rambut kita hanya sebagai simbol sebetulnya fikiran kita yang tidak baik yang mesti kita bersihkan agar berhadapan dengan Allah dalam keadaan betul-betul jernih. Dan kedua, kaki kita merupakan kendaraan yang biasa kita gunakan. Melangkah terkadang di jalan Allah, terkadang di jalan yang dimurkai Allah, kita bertobat dan bersuci dari semua itu, baru kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan komunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Dia merupakan doa dan Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apalagi yang Bapak Ibu butuhkan, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apa saja yang manusia inginkan semua ada pada Allah, dunianya maupun akhiratnya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, kita sudah sering berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan. Doa kita tidak sampai kepada Allah karena ada hijab-hijab kendala yang menghalangi doa kita, yaitu dosa. Kezaliman yang kita tidak bertaubat daripadanya, ini menjadi halangan antara kita dengan Allah. Maka barang siapa yang ingin diterima doanya sebagai pendosa, hendaknya dia apa? Bertaubat dari kesalahan yang dilakukan. Dengan dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki dirinya,
insya Allah dengan mudah doanya akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya padamu di mana aku berada, sesungguhnya aku amat dekat dengan dirinya. Tidak pernah Allah sekalipun meninggalkan kita. Kita yang kalau lagi aman, lagi kaya, lagi senang lupa sama Allah. Lagi susah baru balik sama Allah Ta'ala. Aku berjanji untuk mengabulkan doa hamba-hambaku dengan syarat. Falyastajibuli. Hendaknya mereka bersungguh-sungguh juga untuk menyambut seruanku. Mengikuti petunjukku sebagai imbalannya. Sebagaimana kita menyambut Allah, Allah juga akan menyambut seruan dan doa kita semuanya. Wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Dan berimanlah kepadaku agar mereka berada dalam jalan yang terpimpin dalam kebenaran yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak mencari-cari Allah, padahal Allah tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Pernah nggak ibu-ibu? Kalau Allah meninggalkan ibu, jantung ibu berhenti. Paru-paru ibu juga tidak akan bekerja. Pencernaan ibu, jiwa ibu tidak akan berfungsi sama sekali. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mengatur urusan kita. Cuma sayang, hubungan antara Allah dengan kita berlangsung, hubungan antara kita dengan Allah terputus oleh kelalaian kita, kecintaan kita kepada dunia, keraguan-raguan, dan tipu daya syaitan. Maka mari bersama-sama kita setelah perjalanan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, kita keluar masuk ke dalam bulan Sya'ban, beramai-ramai kita berlepas tangan dari pegangan selain Allah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika sahabat Nabi menghadapi ancaman dari kaum musyrikin, dari sekutu yang bersatu antara Yahudi, orang munafik dan kaum musyrikin, mereka tidak bergelisah sedikit pun. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Itu orang-orang yang beriman ketika mendengarkan orang-orang munafik ya, membawa kabar bahwa manusia telah bersekutu, Yahudinya, munafiknya, orang-orang musyrik dalam peperangan Ahzab untuk memerangi kalian. Mereka mengatakan hasbunallah. Yang lain merupakan makhluk-makhluk yang lemah. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung kami sebagaimana Allah melindungi Ibrahim dari sengatan api. Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Mereka yang tadinya terancam, tertekan, berubah keadaan mereka. Mereka tetap mengikuti petunjuk Allah, tapi mereka mendapatkan kemenangan dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekutu yang tadinya bersatu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersama sahabat yang tadinya lemah, semenjak saat itu meraih kemuliaan demi kemuliaan. Hingga dari masyarakat jahiliyah yang tercabik-cabik menjadi umat yang membawa peradaban dan rahmat bagi seluruh al-alamin. Nah, yang kita inginkan sebagai umat Nabi, meneruskan langkah beliau, jejak beliau yang menjadi manusia-manusia mulia. Baik dengan tutur katanya, dengan sepak terjangnya, dengan rahmatnya membuktikan ini betul-betul sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih dekat dengan Rasulullah? Waktunya, tempatnya Abu Jahal dengan Rasulullah apa Ibu? Mana yang lebih dekat Bapak sekalian? Bapak-bapak dengan Rasulullah apa Abu Lahab paman Nabi? Dari nasab Abu Lahab lebih dekat. Hidup bersama Rasul. Kemudian juga apa? Mendengarkan ayat Quran turun dengan segar. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah. Bapak Ibu nih di radar Auri yang masanya begitu jauh ternyata mendapatkan hidayah untuk beriman kepada Allah. Disucikan dari noda-noda syaitan dan jahiliyah. Ini merupakan anugerah yang tak terhingga. Iman tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Oleh karena itu mereka menjawab juga orang-orang yang bertanya, siapa pelindung kalian, siapa pegangan kalian? Orang yang beriman menjawab, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum.
Orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, pelindung kami Allah, penjaga kami Allah. Kemudian mereka istiqamah bukan hanya ucapan, tapi betul-betul hidup mereka menunjukkan Allah sebagai apa? Sebagai pelindung mereka. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan mengalami kesedihan. Bagaimana mungkin takut Allah yang menjadi pelindung mereka? Bagaimana mereka kurang, Allah akan mencukupi mereka. Baik di hadapan lawan, mereka menjadi orang-orang yang menang. Di hadapan kawan mereka menjadi orang-orang yang mulia. Ini yang kita inginkan. Agama bukan hanya sebatas lisan, tapi juga meresap ke dalam kalbu kita. Kemudian melahirkan juga apa? Amal-amal yang cemerlang. Hingga layak kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari Nabi kita pernah berkata, aku amat rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami saudara kamu? Dijawab oleh Rasulullah, bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Fa amma ikhwani fahumul ladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku ini yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana kalau ketemu sama Rasulullah langsung? Bagaimana kalau mendengarkan Rasulullah langsung membacakan ayat-ayatnya dengan pesona daya tarik akhlaknya, kepribadiannya. Ternyata enggak melihat Rasul, tapi kita mendapatkan hidayah anugerah yang terbesar. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita resapi tuntunan agama kita, terutama sekali salat kita. Siapa-siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, perbaiki salatnya. Begitu hatinya diluruskan, diperbaiki, salatnya juga baik dan khusyuk, niscaya akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Bukan dia di bawah kendali dunia, bukan dia di hadapan ketakutannya, tapi dia sebagai seorang yang menentukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan umat Islam di Indonesia ini walaupun mayoritas, tapi bagikan pasir berserakan. Menerima uang sedikit, menerima bantuan beras, supermi, bisa berubah hari ini sekalian. Dalam sekejap mata. Kita maklumin kenapa? Karena betul-betul Al-Quran dan petunjuk Rasul tidak menyerap dalam hati mereka. Karena selama ini yang diserap fanatisme terhadap kelompok, terhadap golongan. Walaupun pemimpin kelompoknya salah, tetap dia akan berfanatik pada kelompoknya. Padahal seharusnya loyalitas kita hanya untuk Allah, Rasulnya dan orang yang beriman. Hingga Allah berkata, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian adalah Allah. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya berbeda hidupnya. Kemudian Rasulnya sebagai pembawa risalah dari Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang sama dengan dirinya. Alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Orang yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang yang beriman sebagai walinya, Allah jamin Hizbullah akan meraih kemenangan. Nah, kalau kita bangsa Indonesia disatukan dengan wala loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, bukan pada kelompok, bukan pada golongan, bukan pada partai, syaitan tidak akan mampu pecah belah kita. Tapi kalau sekarang loyalitas kita ini bermacam-macam. Dengan gampang orang mengadu domba kita, memecah belah dengan tawaran jabatan, kedudukan. Kita bisa berbeda dengan saudara kita yang beriman. Tapi yang beriman, yang loyal kepada Allah, dia tidak akan berubah sedikit pun. Tetap dia bersama Allah, senang, susah, lapang, sempit, dia menantikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada sahabat Nabi kita hingga berhasil mengalahkan kaum musyrikin, mengalahkan orang-orang Yahudinya, mengalahkan orang-orang munafiknya dengan teguhnya iman mereka. Dan salat adalah instrumen yang membangun kecintaan kita kepada Allah. Ketika kemarin saya mengajar di satu tempat, ibu-ibu bertanya, Ustadz, bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat? Bisa khusyuk dalam salat? Mau gak ibu-ibu sekalian? Saya bilang, saya ketemu seorang laki-laki, teman saya, jatuh cinta pada seorang perempuan. Lagi makan, dia lagi berbayang, coba kalau seandainya dia bersama-sama saya, ya,
Dia bisa memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Sampai-sampai dia cemburu pada ayahnya, pada ibunya yang bisa bersama dia selalu. Sampai kepada siwak yang digunakan untuk membersihkan giginya. Agharu min abiha wa ummiha wa min dauratil miswaki idha halat mau bi'afami. Saya cemburu pada bapaknya, pada ibunya, sampai sikat giginya yang digunakan untuk membersihkan gigi. Dia berharap dia menjadi sikat giginya. Kalau dia senang, dia ingin pacarnya yang mendapatkan kesenangan pertama. Di saat dia susah, dia berharap pasangannya dijauhkan. Kalau dia rindu, dia mampir depan rumahnya, cukup depan rumahnya dia mampir. Tidak ada orang, dia cium dinding rumahnya. Ketemu dengan pembantunya saja, gembiranya luar biasa diberikan hadiah. Bagaimana keadaan dia? Bayangkan perhatian dia tertuju pada siapa? Pada wanita yang dicintai. Padahal wanita ini melahirkan dia tidak, nyusuin dia tidak, membesarkan dia tidak, tapi lebih dicintai daripada ibunya. Aneh gak ibu-ibu? Aneh kan? Sampai dapat gaji, lupa sama orang tuanya, pacarnya dulu. Hadiah-hadiah melimpah diberikan pada wanita yang dicintai. Cinta kepada manusia ini membuat perhatiannya tertuju pada yang dicintai. Nah, saya ingin tanya, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di hati kita kalau hati kita tidak ada cinta pada Allah? Bandingkan coba orang-orang di dunia ini, apa yang mereka berikan untuk kita, termasuk ayah ibu kita, dengan apa yang Allah berikan untuk kita, mana yang lebih besar? Kita diperintahkan berbakti pada ayah ibu kita setelah kita memberikan hak Allah yang utama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini, kedua orang tua setelah Allah. Tapi yang terjadi pada saat ini, kita lebih banyak memberikan cinta kita kepada makhluk daripada kepada Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita, yang menunjukkan jalan kita, yang memuliakan kita. Allah di hati kita rendah. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di hadapan Allah? Padahal Allah yang kuasa melindungi ibu. Allah yang kuasa menyembuhkan penyakit ibu. Allah yang kuasa memberikan rezeki ibu. Allah yang kuasa untuk membuat hati suami ibu cinta pada ibu. Juga yang melindungi anak-anak ibu. Yang menjaga mereka ketika mereka di luar. Siapa yang melakukan semua ini? Bukankah Allah? Seharusnya Allah di atas segala-galanya kita cintai. Baru pada saat itu selain Allah. Begitu cinta berawal kepada Allah, maka dengan sendirinya cinta kita kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, semua terhubung dengan cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang mencintai sesuatu tidak terhubung dengan Allah, cinta tersebut merupakan bahagian dari syirik yang akan membelokkan kita. Tapi kecintaan kita pada istri, pada anak, pada keluarga, pada teman, pada kedua orang tua, cinta karena Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi para jamaah yang membuat kita sukar untuk khusyuk, karena kita belum menumbuhkan cinta pada Allah. Kalau tumbuh cinta di hati kita tanpa ibu paksakan, hati ibu akan tertuju pada Allah. Bergetar pada saat dibacakan ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang benar-benar beriman, disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Al-wajal ini bukan sama dengan al-khauf, getaran. Kalau orang cinta pada seseorang, pasti apa? Hatinya akan bergetar. Penuh kerinduan dan takut kalau sampai hati yang kita cintai berpaling dari kita. Betul gak ibu sekalian? Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah cintanya, hormatnya kepada Allah. Tiap disebutkan ayat Allah, hatinya bergetar. Imannya bertambah. Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu pernah gak merenungkan? Di saat makan satu mangkok sayur asem. Satu mangkok sayur asem. Yang dimasak ibu-ibu kira-kira berapa modalnya? Satu panci kira-kira sampai gak 30.000? Gak sampai. Satu mangkok ada labu siamnya, ada kacang panjangnya, ada jagungnya, ada daun melinjoknya, ada sayur, ada asamnya, betul enggak? Coba saya mau tanya, ada enggak makhluk bagaimanapun kayaknya bisa buat asamnya, buat labuhnya, buat kacang panjangnya, bisa enggak?
Kalau dikembalikan pada nalar dan akal sehat, kita punya harta bagaimanapun besarnya, kita nggak mampu untuk beli. Tapi subhanallah kita beli cuma 5.000 modal sayurnya. Dengan murah. Disediakan untuk kita dengan penuh rahmat Allah. Belum lagi berbagai macam nikmat yang lain. Baru sayur asam. Kita makan, menikmati sayur asam, sambil memujinya luar biasa masakannya. Ingat Allah nggak? Seharusnya kita menyebut nama Allah, ingat kepada Allah, bersyukur padanya atas nikmat-nikmat. Ibu kalau makan, dimulai dengan nama Allah secara khusyuk. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi obat buat kita. Semua yang kita makan menjadi obat, yang buruk dijauhkan dari Allah dari kita semuanya. Dan yang lebih menakjubkan lagi apa? Kita bisa menikmati apa orang-orang yang gak bisa nikmat, dikunyah dengan penuh betul-betul apa? Dengan penuh kesadaran akan nikmat Allah. Kita nikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, membawa kesehatan kita, bertambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang makan dengan lahap, dengan penuh kenikmatan, lupa kepada Allah, dia tidak akan merasakan semua itu. Oleh karena itu, mata memandang, telinga mendengar, hidung mencium, begitu pula lisan kita mencicipi apa saja, semua itu nikmat Allah. Sampai belayan kasih sayang orang tua kita merupakan nikmat Allah. Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita persembahkan cinta kita kepada makhluk lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini kesalahan kita. Nah, mari bersama-sama tumbuhkan cinta kita kepada Allah dengan banyak merenung dan bertafakur. Mengingat nikmat Allah. Jangan kalau dicoba kita berkeluh kesah. Di saat diberikan nikmat kita lupa. Seharusnya di saat dicoba dengan kepahitan kita terima yang datang dari Allah. Pasti di belakangnya ada rencana Allah dan hikmah. Di saat kita menerima kebaikan, kita juga menerimanya dengan penuh rasa syukur. Sebagian orang ribut karena Pak Anies pilihannya kalah. Saya katakan semua rencana Allah, di balik semua ini pasti ada hikmah. Kalau Allah belum izinkan, walaupun seluruh makhluk bekerja, tidak akan mungkin sama sekali apa? Akan terjadi. Tapi apa yang Allah izinkan dia akan terjadi walaupun dihalang-halangi. Oleh karena itu manusia yang penting hatinya bersama Allah dalam sempit maupun lapang, dalam senang maupun susah, tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Yang paling penting kita selalu bersama kebenaran, karena kebenaran merupakan jalan yang Allah tunjukkan dan Allah cintai. Kita bersama kebenaran, kalah ataupun menang kita akan mulia. Apa yang kita lakukan dalam kebenaran itu yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tapi walaupun kita menang, tertawa beriforia, kalau di luar jalan Allah, semua itu akan mengantarkan kita menuju azab api neraka jahanam. Mari bersama-sama para jamaah kita perbaiki sholat kita resapi dengan khusyuk dan tumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan sholat tempat kita curhat pada Allah. Kalau ibu curhat sama Allah, nyebar nggak beritanya? Kalau ibu curhat di Facebook, di Instagram, ya, kira-kira punya jalan keluar nggak? Ibu lagi kesal sama suami, foto suami dihilangin, mulai ceritakan suami. Suami lagi kesal sama istri, foto istri dihilangkan, mulai curhat menjelek-jelekan istri. Saya bilang orang sekarang ini kenapa jadi makin bodoh, makin tua? Dia membuka auratnya kepada orang lain bukan akan memberikan solusi, malah akan menambahkan kayu ke dalam api. Kalau ingin curhat, datang kepada Allah. Dan saya buktikan, setiap orang yang mengadu kepada Allah terselesaikan urusannya. Saya kenal dengan satu keluarga. Wanitanya jamaah ta'lim saya, laki-lakinya sekali-sekali ikut datang. Si laki-laki ini tampan, gagah dan kaya raya. Si wanita juga apa? Cantik jelita. Dari kalangan orang-orang yang terhormat. Satu hari si wanita ini, murid saya datang kepada saya mengatakan, Ustadz, saya tidak mau disentuh lagi oleh suami. Setiap suaminya mendekat dia merasa jijik. Orang pasti bilang diguna-guna. Betul enggak? Pasti diguna-guna. Betapa lemahnya guna-guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami juga mengadu kepada saya tanya, kamu masih suka nggak sama suami kamu? Saya masih suka, masih cinta, nggak mau pisah, tapi nggak boleh sentuh. Si laki-laki ya, mengatakan saya masih sayang pada istri saya. Saya bilang berarti ada dosa di antara kalian.
Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan keluarganya dan juga dengan manusia. Kamu banyak-banyak beristighfar, bertaubat pada Allah. Bangun malam, sholat, sujud sambil menangis yang selama ini kamu tidak rasakan, kamu pasrahkan sepenuhnya urusan kamu pada Allah dan minta agar Allah membersihkan dari hati istri kamu apa yang mengganggu dirinya. Begitu pula di hati kamu. Kamu bertobat dari kesalahan kamu, minta Allah memperbaikinya. Membaca Al-Quran, istighfar, berselawat. Yang tadinya paling sholat cuma begini aja. Karena suaminya orang kaya, sibuk. Mulai suami takut kehilangan istri yang dicintai, mulai dia bangun malam bersama istrinya, dia mohon kepada Allah ampunannya, membaca ayat-ayat Quran dan juga bersedekah. Tidak berlangsung selama seminggu, padahal sudah cukup lama mereka pisah. Langsung cinta tumbuh di hati mereka kembali. Perasaan tidak nyaman hilang, berganti dengan kecintaan bahkan lebih daripada sebelumnya. Setelah itu mendapatkan beberapa anak. Coba kalau laki lari ke dukun. Dukun bilang diguna-guna, ada sihir. Akhirnya makin terperangkap dalam perangkap syaitan. Jangan ke paranormal, datang pada Allah. Kalau Allah semua bisa diselesaikan dengan baik dan bersih. Tapi kalau ke paranormal, akhirnya jadi abnormal nanti. Betul-betul. Dan banyak saya jumpai orang mulai, Ustaz saya kena guna-guna, saya begini. Saya bilang hati kamu perbaiki, hati kamu luruskan, hadapkan kepada Allah. Sadarkan padanya, guna-guna semua tidak akan berguna. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Oleh karena itu, jadikan Allah subhanahu wa ta'ala tempat curhat kita, tempat memohon kita, tempat berlindung kita. Enggak bakal keluar biaya macam-macam, tapi Allah keluarkan bantuan dan pertolongan untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin curhat, curhat kepada Allah. 5 kali, 1 hari Allah undang dan panggil kita melalui muadzin. Datang ke rumahnya. Kalau kita nggak sambut, sombong. Suami ibu suruh ke masjid. Insya Allah dijaga sama Allah. Kalau ibu kosong, ibu bisa sholat di tempat yang disediakan untuk kaum ibu. Allah tidak wajibkan pada wanita karena wanita bisa punya anak, punya urusan. Kadang-kadang dia haid dan nifas. Tapi kalau kosong, silahkan datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keadaan yang amat indah. Kemudian nggak bilang tunggu. Kalau datang ke rumah Pak Lurah lagi rapat, Pak Lurah lagi sibuk. Betul nggak Ibu sekalian? Maaf, datang ke Pak Camat juga begitu. Apalagi kalau ke wali kota, sudah bikin janji. Pengusaha, siapapun dia, semuanya diundang oleh Allah untuk datang padanya. Tapi banyak dari kita tidak menyambut seruan Allah. Maka barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, silahkan sholat. Nah siapa yang ingin mendengarkan Allah berbicara padanya, silahkan baca Al-Quran. Nah Bapak Ibu sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Jangan perhatian kita untuk membaca sebanyak-banyaknya atau menghatam berpuluh-puluh kali lipat. Tapi hendaknya apa? Hendaknya Bapak Ibu sekalian pada saat membaca Al-Quran menghadirkan hati bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada kita. Kalau Bapak Ibu merasakan betul-betul pada saat membaca Al-Quran Allah berbicara kepada kita, kita akan merasakan getaran di hati kita semuanya. Bisa kita mendengarkan seruan Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ibu baca ayat ini mengalir melalui lidah, sebetulnya Allah sedang berbicara dengan kita. Seolah-olah baru pertama kali ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan apa? Perbedaan antara kitab Allah dan kitab yang lain, kitab Allah kitab yang hidup. Memiliki ruh. Maka Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Ayat-ayat kitab yang berisikan ruh yang akan menghidupkan orang-orang yang beriman.
Ini merupakan keterangan Allah. Oleh karena itu Jibril, karena beliau membawa wahyu, dikatakan Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, ayat-ayatnya meresapi, Allah sedang berbicara kepada kita. Oleh karena itu perlu kita memahami ayat-ayatnya. Saya menganjurkan di beberapa masjid, apalagi di bulan Ramadan, tiap habis sholat, walaupun 5 ayat, baca ayat-ayatnya dengan suara yang indah, dengarkan terjemahannya bersama-sama, tiap habis sholat. Dan resapi betul-betul bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Bukan bicara kepada apa? Umat yang ada pada masa Nabi saja, tapi ayat tersebut juga berbicara kepada kita secara langsung. Kalau kita merasakan pada saat membaca Al-Quran Allah berbicara kepada kita, Ibu akan merasakan bedanya orang yang membaca Quran seperti ini, walaupun hanya beberapa ayat, dengan yang membaca Al-Quran, satu kali baca beberapa juz, 3 hari hatam Al-Quran, tapi tidak diresapi dan dihayati. Oleh karena itu, Allah ingatkan, mathalul ladzina hummilut taurah, thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang Allah berikan kitab Taurat pada mereka, tapi enggak diamalkan, enggak difahami, enggak diamalkan, percis seperti keledai yang memikul tumpukan-tumpukan buku di atas punggungnya. Kira-kira keledai bisa mengambil manfaat enggak? Quran ada 1000 di atas punggungnya, bisa ngambil manfaat? Nah, jangan kita seperti keledai. Tapi hendaknya kita baca Al-Quran, kita resapi, merasakan Allah langsung berbicara kepada kita. Dalam sholat kita merasakan Allah di hadapan kita mendengar apa-apa yang kita baca. Nah, sebagai penutup para jamaah sekalian, Imam Ali pernah ditanya, hal ra'aita rabbak, pernah enggak kamu lihat Tuhan? Beliau mengatakan, kaifa a'budu man lam arah, masa saya akan menyembah yang belum pernah saya lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman, tapi yang melihat kalbu saya dengan hakikat keimanan, bukan dengan bola mata yang terbatas, kalau ada dinding tidak terlihat. Tapi kalbu ini bisa menyaksikan Allah melalui ayat-ayatnya, kebesarannya, melalui rahmatnya, melalui kasihnya kepada kita, sampai getaran cinta kita pada istri kita, pada anak kita, itu merupakan apa? Tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini, dari iman Islam masuk ke maqam ihsan. Anta'budallah ka'andaka tara. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak merasa melihatnya, paling tidak kamu merasa kamu diawasi oleh Allah. Karena kalau tidak merasa dilihat, diawasi oleh Allah, sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, begitu juga amal kita, hubungan kita dengan istri, istri dengan suami, kalau merasa diawasi oleh Allah, beda dengan orang yang liar tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Falah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, demikian pula anak-anak di rumah, seluruh keluarga, orang yang masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya dijauhkan dari azab dan murkanya, Allah satukan hatinya, jauhkan dari perpecahan, pertentangan dalam agama Allah, dan bekerja sama dalam kebajikan dan kemuliaan. Dan Allah jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang akan membuka pintu kemungkaran di tengah-tengah kita. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, kerabat kita, dan Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Krisna bilang katanya ada tanya jawab, Ibu. Bapak silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Habib. Saya Sulaiman dari Kelurahan Cisalak Pasar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka untuk menghantarkan kepada tatanan yang ibadur rahman. Mungkin apa saja yang harus kita lalui untuk menyentuh kepada ibadur rahman. Mungkin itu saja. Wallahu yarana wa yahfadna walhamdulillah. Sebetulnya Allah sudah tunjukkan buat kita. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dengan ayat berikutnya semua menunjukkan siapa hamba Allah yang benar-benar dikasihi.
yang tidak sombong, yang betul-betul apa? Merendah bukan karena minder, tapi karena apa? Karena betul-betul hormatnya terhadap kebesaran keagungan Allah, memperlakukan hamba Allah dengan baik dan mulia. Dan juga mereka orang-orang yang kalau menyaksikan hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya sia-sia, mereka tidak berkumpul, tapi meninggalkan dengan cara yang baik. Kalau orang-orang bodoh mengajak mereka untuk berdebat, bertentangan, berselisih, dijawab dengan salam. Api dijawab dengan air yang disirami untuk membuat fitnah padam, bukan meladeni. Bangun di waktu malam penuh dengan rasa khusyuk. Mohon kepada Allah dijauhkan dari azab api nerakanya, agar anak-anak mereka dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, bahkan menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Dalam urusan hartanya mereka tidak boros, tidak pula kikir, berinfak dengan penuh betul-betul apa? Dengan penuh kesederhanaan. Dan ayat-ayat berikut yang menggambarkan mereka yang tidak sama sekali mempersekutukan Allah, juga yang tidak sama sekali apa? Melakukan perbuatan-perbuatan zina. Kemudian di saat mereka berbuat dosa, mereka bertaubat kembali pada Allah. Dalam suratul Furqan, Allah jelaskan bagaimana sikap perilaku ibadur rahman yang begitu indah. Jadi mari bersama-sama kita dengar, kita amalkan isinya sama-sama. Baik, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Anda dari ibu? Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ke bapak-bapak lagi. Tidak ada? Sudah. Alhamdulillah di sini juga Ustadz Isa nih dari. Ada ibu? Ibu-ibu dari jam berapa kumpul sini semuanya? Dari pagi. Dari pagi. Sudah kecapean, apalagi kita lama-lama duduk di bawah dengkul kita yang ada umur. Tapi saya lihat alhamdulillah di sini antara bapak-bapak sama ibu-ibu berimbang. Biasanya saya lihat ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Ada yang bilang katanya perempuan merupakan penghuni api neraka yang terbanyak. Sebetulnya ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat ibu-ibu yang ngaji, ya, ibu-ibu yang mau berinfak dan lain sebagainya, kelihatannya bertentangan dengan kenyataan. Karena Allah jelaskan orang yang beriman, pria maupun wanita, sesuai dengan amal mereka. Allah akan berikan ganjaran yang terbaik. Jadi sebetulnya wanita bukan makhluk inferior, wanita merupakan pendamping pria, pria sebagai pendamping wanita, masing-masing memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang menyusuin, yang besarkan saya, hampir sebagian besar waktu saya bersama. takut kepada Allah dalam urusan mereka. Demikianlah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما اللهم يا ربنا اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya atau tanggal 18 Februari 2024. Pak bisa berdiri dong, Pak bisa. Ini saja. Nah ini bisa. Yang saya Ansar bisa angkat ya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya Muhammad Krishna dan Agus Adi Agus dari kamera hasil. Kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.